Eh, ya, ini gambarnya sengaja tidak ada apapun ya. Nah, apakah kita dalam kondisi yang nggak ada yang mengawasin kita, dalam kesendirian dan sebagainya, apakah kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus dalam terang firman, ya, tanpa ada hukum Taurat yang me- mendera kita lagi ya. Nah, tetapi hukum Taurat itu uh, Tuhan lebih memilih lebih baik diadakan gitu, dan itulah yang terjadi dengan umat Israel. Ya, kecuali kalau kitanya yang nanti akan muncul kata uwios ya. Tadi saya sudah mendahului berkata uwiosnya itu ya. Jadi bagaimana menjalani hidup dipimpin Roh Kudus. Untuk itu kita pahami dulu ada kata dipimpin, tetapi ada kata dipenuhi. Nah, bagaimana dengan dua kata ini ya? Oke, ini pasti berbeda artinya. Karena dipimpin ya betul-betul dikendalikan. Kalau kita menulis Alkitab sebagai kaidah kerja dan Roh Kudus sebagai kendali kerja, itu sudah masuk kategori dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah uyos, sudah orang yang akil balik, sudah tidak seperti umat Israel yang aduh mengesalkan itu ya, tapi sudah seperti Musanya gitu ya. Oke, nah dipenuhi adalah barulah suatu proses untuk menuju kepada dipimpin dimaksud. Tetapi bagaimana ada kata lain lagi yang adalah dibaptis. Kedua kata ini adalah sama, setara ya peristiwanya itu juga ya. Nah, eh, namun kalau mau didalami, kalau mau kritis mendalaminya, walaupun kita tidak akan terlalu dipusingkan dengan ayat yang mana, tapi pengertian untuk kitanya saja bahwa dibaptis adalah lebih kepada pengurapan yang mana Yesus sudah sejak lahirnya Yesus itu ada Roh Kudus karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi saya memberi makna meaning dalam pemaknaannya Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah ada Roh Kudusnya karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi kemudian Yesus harus dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus dan juga nanti dengan api ya, tetapi api tidak kita bahas. Baptisan air kita bahas, tidak dibahas. Dibaptis dengan Roh. Dan karena baptisan Roh Kudusnya inilah maka kemudian ada pengurapan-pengurapan dan Tuhan Yesus selalu harus mengacu melihat bagaimana Bapa melakukannya. Nah, pengurapan itu connect dengan ini. Tapi kalau dipenuhi itu adalah tuntunan diri pribadinya. Saya bersyukur saya memahami dua pengertian ini yang cukup berakar di landasi kebenaran firman Tuhannya juga. Terus terang aja dari Dr. Peteri. Dr. Peteri ini adalah keturunan Korea Selatan, tetapi pada saat beliau memberikan seminar sudah warga negara Amerika Serikat. Jadi memang sudah tinggal dan warga negara Amerika Serikat. Yang menarik pada diri beliau, dia punya 3 gelar doktor. Jadi S3-nya, doktornya ada 3 gelarnya. Dan ketiga-tiganya tentang Roh Kudus. Jadi disertasinya tentang Roh Kudus. Dan menariknya, yang satu dari sekolah teologi yang anti pengajaran roh, sebutlah begitu ya. Ada dari yang netral, yang balance, tapi ada yang pro ke pengajaran, kira-kira begitu. Nah, beliau sehingga mendalami sekali, unik sekali ketika beliau mengadakan seminar di Jakarta, kok bisa-bisanya saya ikut full dan mendalami. Dan saya mendapatkan pengertian yang dalam tentang Roh Kudus yang dari dalam, ya seperti Yesus dikandung lahir itu sebagai dikandung di rahim Maryam dari benih Roh Kudus. Nah, ini sama dengan Roh Kudus yang ada pada setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat. Di dalam orang itu sudah ada Roh Kudusnya. Nah, inilah yang menghasilkan buah-buah roh yang saya gambarkan di sini, warna biru inilah yang menghasilkan buah-buah roh. Tetapi kemudian ada pengurapan, ya. Inilah yang menghasilkan karunia-karunia penyataan Roh Kudus. Kasarnya, gampangnya, globalnya adalah seperti demikian, ya. Nah, kemudian di mana letak dihuni? Ya, kebetulan kita tadi sudah mendalami ya, sudah lompat ke pelajaran tahun depan.
Itulah sebabnya kalau tidak paham dasar-dasar ini, bagaimana kita bisa masuk ke pengajaran tahun depan. Nah, jadi ini orang yang baru dihuni, ini dipenuhi, ini buah roh sudah mulai muncul di sini. Jadi mereka yang tidak percaya kepada bahasa roh dan lain-lain, mereka mengatakan kepenuhan Roh Kudusnya dalam buah-buah roh. Dan karena dari buahnya lah kita tahu itu nabi yang benar ataukah nabi palsu. Nah, kita kurang peduli dengan itu ya. Nah, kita ngukurnya dengan bahasa rohnya, dengan membuat dan lain-lain. Nah, mari kita letakkan pada proporsi yang sebenarnya dan seutuh dan selengkapnya. Jangan ada yang kurang sedikit pun ya. Oke. Karena itu berarti ada 4 ya. Ya, ada dipimpin, ya ada dipenuhi dan dibaptis, dan ya ini 2 terpisah, dan ada dihuni ya. Oke, kita mulai dari yang paling bawahnya dulu. Dihuni itu yaitu mengaku Yesus adalah Tuhan. Sudah kita simak tadi ya. Cuman kalau dibacakan adalah ya tadi belum sempat dibacakan ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau sampai dia mengaku dan konsisten, dia percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, berarti di dalam hati orang itu sudah ada Roh Kudus. Itulah dihuni ya. Nah, dipenuhi adalah dari dalam keluar, dipenuhi, dan ayatnya tadi Yohanes pasal yang keempat ya, air yang mengalir dari dalam keluar, dia dipenuhi. Jadi dia ini kalau mau pakai istilah pohon, dia berakar, dia bertumbuh dan berbuah, dan buah-buahnya adalah buah yang dari roh, dari dalam, dan di sanalah Roh Kudus bertahta, maka dari dalam keluar ya. Pelajari sendiri nanti sini ya. Nah, saya tertarik untuk jangan berhenti sampai ayat 22 dan 23-nya yang umum kita sudah baca. Saya akan berikan ayat lanjutannya ya. Saya ulang ayat 22-nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, itu 3 yang pertama. Berikut kesabaran, kemurahan, kebaikan, itu yang 3 roh yang kedua. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu 3 buah roh yang ketiga. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi dimanapun juga akan diterima baik seluruh hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Jadi ternyata ini dikaitkan dengan masalah milik Yesus Kristus enggak kita ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi untuk berbuah-buah buah Roh Kudus ini erat sekali kaitannya dengan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita kejebak kepada cara-cara dan berbagai hal yang kemudian dengan berbagai nasihatnya, capek deh. Itu nanti hukum Taurat, itu nanti hukum Alkitab, hukum Alkitab. Sama-sama juga hukumnya, ya, tetapi bukan sesuatu yang memerdekakan. Caranya adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah sebabnya saya pikir lebih baik kita populerkan istilah kebersamaan kita ya. Kalau bisa diterima baik, mari kita populerkan. Yaitu kalau kita lihat kalimat-kalimat begini, kuburkan keinginan, kendalikan kebutuhan, kembangkan keberinduan. Roh Kudus ya, untuk menyatakan buah-buahnya Roh Kudusnya, untuk menyatakan 9 karunia penyataan Roh Kudusnya. Jadi yang pertama apa? Kuburkan keinginan, yaitu menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti keinginan itu harus disalibkan, harus dikuburkan, harus dimatikan keinginan kita itu. Kuburkan keinginan, kendalikan kebutuhan. Sebutuh-butuhnya makan, kita harus kendalikan. Yang baik itu makan 80%. Jangan sampai mentok, kenyang, pengap ya. Dan
Demikian juga kita butuh pakaian, tapi kendalikan. Jangan pakaiannya ganti terus. Ya, kita butuh kendaraan, tapi kendalikan. Nggak usah kendaraannya ganti terus. Ya, handphone kita kebutuhan, tapi nggak usah handphone kita ganti terus. ROG kita adalah kebutuhan, tetapi nggak usah ROG kita ganti terus. Ya, kendalikan kebutuhan. Kalau begitu, kemana investasi kita? Kembangkan keberinduan Roh Kudus. Niscaya kita sedang menggenapi kehendak Allah nanti. Topik berikutnya tentang kehendak Allah. Oke, itu ayat 24 yang jarang kita simak. Ayat 25-nya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Jadi hidup dipimpin oleh roh itu bagaimana? Nah, saya tanpa usah menggambarkan apa-apa di sini, tapi pakai ayat yang sudah ditolong kedip-kedipnya ini. Jadi dengan kita dipimpin oleh roh, wujudnya adalah buah-buah roh, ya. Kalau kita mengendalikan ya, jikalau kita hidup oleh roh, jadi roh kita yang hidup bukan daging ya. Baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jadi dipimpin roh adalah sama dengan dipenuhi, dikuasai oleh 9 buah roh. Jadi sudah berarti itu juga ya. Hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Kok bisa-bisanya ya ada tambahan gini ya. Jadi rupanya akar yang tahta ini nih yang paling paling lama untuk dicabutnya, karena yang masalah tahta ini, masalah kesombongan ini lah ya juga kejatuhan Lucifer ya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang. Itu adalah tahta, itu saling menantang dan saling mendengki. Jadi kalau ngelihat orang lain diurapi, kayaknya kok kayak lebih resisten, agak defense kepada orang yang diurapi itu ya. Kalau ada orang yang ini dan itu ya, itu tak karena bersaing. Jadi kita tidak perlu bersaing dengan sesama yang diurapi Tuhan. Ya kita puji Tuhan ya. Adapun kita mengejar kasih dan mengusahakan diri untuk karunia roh, terutama untuk bernubuat, yes ya. Tetapi nggak perlu kita menjadi membanding-bandingkan dan iri karenanya ya. Oke, kiranya saya tidak berhutang karena tadi ayatnya belum tuntas dibaca. Nah, itulah dipenuhi. Bagaimana dengan dibaptis? 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 ya, betul-betul nggak usah dibaca ya. Tapi salah juga kalau nggak dibaca lagi ya. 1 Korintus pasal 12. Oke, supaya apalagi kalau kita uraikan sejak ayat 1-nya yang bagus sudah diuraikan oleh Susan, anaknya Ibu Mawar Sembiring di doa pagi kemarin ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 mulai. Tetapi kepada tiap-tiap orang. Jadi semua orang mestinya mendapatkan ya. Karena kepada tiap-tiap orang, tidak terkecuali. Dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, untuk kepentingan bersama. Ini pun yang buah roh untuk orang-orang juga yang ngerasainnya. Tetapi dimulai dari dalam. Ini dari dalam. Dan ini adalah untuk kepentingan bersama. Kepentingan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain yang sama memberikan roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Nah, makanya saya tuliskan secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Jadi sebetulnya cara bekerjanya 9 karunia penyataan roh ini
betul-betul didasarkan kepada suatu kebutuhan, ya. Dalam suatu situasi dan keadaan butuh ada mujizat dan kesembuhan, Tuhan akan memakai orang yang sebetulnya tidak biasa juga dalam hal itu, asal dia terbuka dan bisa kompatibel, bisa tune in dengan kegerakan rohnya itu, dan dia menyerahkan dirinya dan terjadi hal itu. Lain kali kesaksiannya, ya. Nah, itu bisa terjadi. Cara kerjanya 9 karunia penyataan roh itu adalah seperti demikian. Ya. Sedangkan buah roh ini adalah betul-betul berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi lihat dua baris di bawahnya ini, ya. Di bawah tulisan 9 buah roh ada bertumbuh dan berakar. Jadi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sedangkan di 9 karunia roh itu adalah diberikan secara khusus atas dasar kehendaknya. Jadi kenapa panahnya dari atas, yaitu suatu karunia, karunia. Sedangkan ini datang dari bawah, istilahnya aja buah. Buah itu kan nggak dari atas, buah itu dari bawah. Sedangkan karunia pemberian ya dari atas, ya. Jadi yang membedakan itu. Tetapi ayat yang sebagainya mau ini kan artinya dibaptis ini pun udah nggak usah diributkan, itu adalah sama. Tetapi soal dihuni itu beda, dipimpin beda. Sehingga perbedaannya hanya ada di 3 gradasi ini. 3 gradasi ini. Dan kalau gitu gradasinya yang dipimpin apa? Selain sudah terbukti buah-buah roh, dan ada bukti lainnya yang inilah yang kita mau bahas. Oh, ada yang ketinggalan. Ini di sini biasa ada pertentangan, itu bahasa roh yang masuk kategori apa bagian dari dipenuhi atau bagian dari dibaptis, ya. Saya pikir lebih baik nanti dibahasnya paket aja lah dengan membahas 9 karunia penyataan Roh Kudus, ya. Di sini ada yang meluap mengalir, dan di sini ayat 19 ayat 6, ya, mulailah maka mereka apa. Nah, oke lah, lain kali kita bahas lebih dalam. Kita lebih baik ke arah dipimpin Roh Kudusnya dulu aja, ya. Roma 8 ayat 14. Mari kita buka bersama ayat Alkitab kita, Roma 8 ayat 14. Asa ingat Roma pasal 8, wow, ini tentang roh pasti, ya, tentang roh, ya. Dan adalah di ayat 14-nya yang berbunyi demikian. Semua orang, jadi tak terkecuali, mau mau pinter, bodoh, mau kaya, mau miskin, mau suku manapun juga, ya. Semua orang. Asal batasannya adalah yang dipimpin Roh Allah. Dipimpin Roh Allah. Nah, ini dia. Dipimpin Roh Allah. Adalah anak Allah. Tetapi sayang, di Alkitab kita, kata anaknya itu diterjemahkan sebagai sama-sama kata anak. Padahal kata anaknya di ayat ini, silakan dibuka bahasa aslinya, dituliskan sebagai uios. Nah, karena itu berarti saya mengapa menyimpulkan bahwa yang dipimpin Roh Kudus yang mau kita bahas ini adalah mereka yang uios. Ini spelling ucapan bahas di mulut kitanya, ya. Uios. Tapi kalau nulisnya ya pakai bahasa yang susah lah. Kalau nggak khusus belajar bahasa Ibrani dan bahasa Greka, ya. Oke. Nah, saudara kasih, kalau begitu kita fokuskan sekarang ke masalah uios dan dipimpin oleh roh. Tadi kita sudah baca Galatia pasal 3 ayat 25b yang ada kaitannya dengan dipimpin oleh roh, kaitannya dengan buah-buah roh, ya. Nah, karena itu kita tidak berada lagi. Oke. Tetapi yang mau diangkat di sini adalah karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan. Galatia 3, oh belum dibaca tadi. Galatia 3 ayat 25b. Tadi Galatia 5, ya, lupa. Ini Galatia 3 sekarang ayat 25b. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ini memakan waktu, ya, dan Gabriel pernah mengupasnya dengan sangat baik sekali,
ya tentang masalah ini, yaitu uh, bagaimana hukum Taurat dan hukum iman. Ya, Rasul Paulus kenapa banyak sekali dan bukan banyak, selalu dalam seluruh suratannya selalu diawali dulu dengan berbicara antara iman dan Taurat, karena berbicara tentang masalah uios nantinya. Nah, orang yang belum dewasa, dia masih di bawah pengawasan dan pengawasan penuntun, masih pengawasan penuntun. Dan hukum Taurat itu adalah pengawasan penuntun. Awal mulanya adalah tidak pakai Taurat, tidak ada. Ya, Abraham contohnya ya. Jadi masalah hukum Taurat itu baru menyusul sekian ratus tahun kemudian. Nah, tetapi kemudian oleh Tuhan Yesus dikembalikan, dipulihkan lagi menjadi hukum anugerah iman, yaitu uh, imamatnya sudah tidak Lewi. Lewi itu hanya sementara itu, tetapi dikembalikan ke imamat Melkisedek. Itulah sebabnya kita harus pastikan keimamatan kita adalah imamat Melkisedek, bukan imamat Lewi. Oke, jangan salah baca ya, ini asal lihat Galatia kesannya pasal 5, padahal ini pasal 3 ya. Galatia pasal 3 ayat 25b. Kita sudah baca tadi. Dan saya meringkasnya di sini karena ini suatu topik sendiri kalau mau didalami ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan uios? Sekarang definisi uiosnya ya. Kalau dibuka kamus, dipelajari dan didalami, uios itu dalam bahasa Inggris son. Nanti kita akan tahu child, ada child di bawah ini ya, dari bahasa Greka teknon. Nah, dua-duanya sama berstatus anak, dua-duanya sama berstatus anak. Tetapi teknon itu anak yang masih anak-anak, sehingga dia tidak berkuasa atas haknya. Ada banyak janji, ada banyak hak dan sebagainya yang tidak boleh. Tetapi dia hanya bolehnya di bawah pengawasan penuntunnya. Jadi hukum Taurat yang masih ada. Walaupun kita dalam mulut kita mengaku, kita nggak hukum Taurat, kita nggak disunat. Tetapi praktek kenyataan kita, kalau kita betul-betul tidak taat dengan berbagai hal yang di bawah tuntunan Roh Kudus, dan kita masih lebih takut kalau kita diawasin, lebih nurut kalau kita diperintah, kalau sesuatuin, wow, kita belum uios. Uios itu, maaf kata ya, kalau perlu tidak harus ada disiplin gereja. Jadi betul, asalkan sudah uios semua, asalkan sudah uios semua. Tapi kalau belum uios, perlu disiplin gereja itu. Saya aja selalu mengawali kalau ini ke HRD-an, kalau perusahaan itu perusahaan Kristiani, Kristen, saya berkata, sebetulnya tata tertib perusahaan itu tidak perlu ada. Ya kacau dong padannya, ya, memang kacau. Memang kacau. Makanya perlu ada peraturan perusahaan. Ya, kan berarti perlu. Nah, cuma jangan kita terus-menerus membina manusia-manusia di perusahaan kitanya ini dengan cara pakai aturan, pakai aturan, pakai aturan. Itu nanti anak-anak terus. Jadi harus gimana? Dewasakan mereka. Sehingga untuk melanggar aturan itu terlalu jauh dari hidup mereka. Mereka tidak akan menyentuh melanggar aturan. Bahkan bukan aturan, bahkan dia akan memberi lebih dari apa yang seharusnya. Ya, sehingga disuruh jalan 1 mil pun dia akan jalan 2 mil, diminta bajunya dia akan kasih jasnya sekalian. Itu akan sesuatu yang keniscayaan. Bahkan sangat mungkin dan itu pasti akan terjadi kalau saja dia dewasa, dan dewasanya itu ada ukuran ya di perusahaan. Nah, sebetulnya di kerohanian juga sama. Asal sudah ugios, tidak perlu ada disiplin gereja, tidak perlu ada pengawasan, tidak perlu ada apa. Tapi sebelum itu terjadi perlu ada pembimbingan, pencatatan. Selain ya pencatatan, pembimbingan sistem itu nanti untuk sisi yang lainnya ya. Tetapi untuk dirinya sendiri harus rela, tulus dan mau menjalani semua tata aturan dan sebagainya dengan baik ya. Itu akan beda aja organisasi kita nanti kalau kita paham tentang masalah UIOS ini. Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Nah, Galatia juga ya. Jadi ada di sekitar buah-buah roh nih ya. Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Yang dimaksud ialah
selama seorang ahli waris belum akil balik. Walaupun kita child, walaupun kita anak Allah, itu kan ahli waris. Tetapi kalau belum akil balik, nah akil baliknya bukan hanya usia ya, tetapi kematangan rohani, kematangan ketaatan akan kebenaran Tuhan, akan tuntunan Roh Kudus dan sebagainya ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berada dalam, tidak berbeda, dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ya, oke ya. Nah, mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Nah, saat yang ditentukan oleh Bapaknya tidak karena umur, tidak karena apa, tapi kematangan dia. Tanpa pengawasan bisa enggak ya? Makanya tadi sengaja Anda tanpa pengawasan istri, tanpa pengawasan anak, tanpa pengawasan orang tua, ketika Anda betul-betul jalan sendiri, Anda dalam kebenaran enggak? Ya, oke. Pikiran Anda ketika tidak apa dan sebagainya ngeres-ngeres enggak? Ya, atau ada nggak niat-niat apa dan sebagaimana menyimpang dan sebagainya ya. Makanya saya cari gambar gimana ya dipimpin oleh Roh Kudus. Adalah kesendirian ya, tapi ada terang ya, terang firman-Nya kira-kira gitu ya. Dan wanita kan menggambarkan gereja Tuhan ya, kita semua gitu ya. Nah, jadi kalau kita belum uwios, apa bedanya sama hamba? Ya, masih tertunda, masih tertahan. Dan kalau sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita masih child, nah nggak tahulah, saya tidak mau mengupasnya lebih dalam tentang itu. Ya, inilah yang dimaksudkan. Aku tidak mengena ya. Inilah yang dimaksudkan. Walaupun bernubuat, walaupun mengadakan mujizat dan sebagainya ya. Jadi karena mempelai Kristus itu, mempelai Kristus itu ya dewasa lah. Masa Yesus Kristus menikah sama anak-anak ya, dan kan nggak bisa mengandung, nggak bisa mengandung ya. Nah, oke ya. Jadi, tapi saya tidak mau menghakimi dengan cerita yang bagaimana. Pendek kata Uyos itu harus jadi target kita ya. Jadi harapan kita yang ke depan. Oke. Ia berada di bawah perwalian dan pengawasan. Nanti yang hijau yang di bawah ini saya letakkan untuk di bawah perwalian dan di bawah pengawasan. Nah, sekarang kita bicarakan dulu yang son, yang anak dewasa dan berkuasa atas haknya ini ya. Kita bahas topik itu. Oh, sorry. Membahas topik itu dengan perbandingan. Nah, saya animasinya lupa. Jadi, ini child atau anak kecil itu di bawah perwalian. Bahasa aslinya teknon, ada ayat-ayat lain yang teknon. Sehingga orang ini masih perlu dan penting, woi, perlu sekali orang-orang ini, penting sekali orang-orang ini, pembinaan, pengawasan, pendampingan. Dengan kata lain, belum dapat dipercaya. Belum bisa dipercaya. Nah, sudah dapat dipercayakah kita soal keuangan? Nah, sudah dapat dipercayakah kita soal pembinaan dan tanggung jawab? Dan Mas, jaminkah kita tidak ada penyimpangan seksualitas? Jaminkah kita tidak ada penyimpangan keuangan? Jaminkah kita juga tidak ada penyimpangan mencuri kemuliaan Tuhan? Dan kita tahtanya betul-betul hanyalah untuk Tuhan dan semata-mata karena Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Ya, oke. Jadi, nah, kalau gitu perlu perbandingan. Seorang anak yang dewasa, dia berbuatnya itu datang dari ketulusan hatinya, datang dari dorongannya, datang dari inisiasinya. Dengan kata lain, dia proaktif, ya, tidak atas dasar disuruh, diancam, ditekan, ya.
suruhan itu penting untuk kalau orang masih nggak ngeh juga ya. Jadi penting ya. Jadi berarti masih perwalian. Berarti dia masih teknon, belum uyos. Kalau sudah uyos, itu datang dari dalam, tulus. Dan ketulusannya itu selalu total. Mengasihi Tuhan dengan segenap, segenap ya. Segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Wah, total semuanya. Sehingga efeknya dia terpercaya. Bukan hanya dipercaya, paling dipercaya dan terpercaya, dipercayai dalam segala hal. Ya, udah enak kemanapun juga ya dipercayai dah. Ya, oke. Dan bukan hanya di sikap serta perilaku atau di kedalaman, tetapi karena ketulus total dan terpercayaannya, dia juga mengembangkan dirinya. Ya, tahap yang kedua ini sudah sesuatu yang sepertinya langkah lebih lanjutnya, sudah bertumbuhnya. Ya, ini akrabnya, ini fondasinya ya. Dia niscaya dalam hal kebertumbuhannya, dia tepat dengan ke arah mana Tuhan menugaskan dia, ke arah mana ditempatkan oleh atasannya, atau tanggung jawab apa yang diserahkan kepadanya. Dia tepat. Dia tidak apa gimana. Dan dia tekun berdasarkan dia tulus total dan terpercayanya itu. Dia menekuni itu. Enggak yang macam-macam, enggak mau-maunya sendiri. Ya bagaimana teokrasi bisa terbangun kalau orang nanti semau-maunya dan semua dan sebagainya. Apa bedanya dengan apa pilpres yang pilkada dan lain sebagainya itu ya. Nah, kalau tulus total terpercaya betul-betul uyos muncul dari dalam, niscaya semua orang akan pada tempatnya, pada waktunya, sehingga selalu tepat dalam segala halnya. Salah waktu menjadi salah tempat menjadi salah posisi menjadi salah. Jadi tepat segalanya. Dan dia tekuni semuanya dengan hanya dengan tekunlah kita menghasilkan buah yang matang, sempurna dan tidak kurang suatu apapun. Itu ketekunan. Dan karenanya dia akan terampil. Ini yang paling kanan itu hanya akibat. Kalau dia tepat pada posisi dan tempatnya, nggak usah neko-neko yang macam-macam sehingga nanti jadi keinginan dirinya, bukan lagi keberinduan Tuhan, tapi keinginan dirinya, nggak akan nyampe dengan baik. Dan dia kalau tidak tekun dan gampang putus asa dan berhenti, ya nggak akan jadi terampil. Kalau tepat dan tekun ini dijalani, itu dia jadi terampil. Kalau yang bawah terpercaya ya. Dan akhirnya di dalam setiap kondisi dan keadaan sudah jadi ini. Dia seorang yang cepat tanggap. Dia tanggap. Wow, seorang yang tanggap ini pasti akan sangat berdaya manfaat dan berdaya guna yang luar biasa. Cepat tanggap dia. Wah. Dan taat terhadap yang entah tanggap terhadap suatu kebutuhan, entah tanggap terhadap suatu perbaikan, entah tanggap terhadap peka. Tanggap ini identik dengan peka juga. Tanggap ini tidak perlu diteriakin gitu ya, tidak perlu nggak perlu pakai desibel yang tinggi, nggak perlu dengan volume yang kuat gitu ya. Dia cukup dikasih senyum dengan baik. Oh iya Pak, saya ngerti Pak. Oke, oke ya. Dan kemudian dia taat menjalankannya, sehingga dia pun bisa menjadi tegas. Nah, dan ini lemah lembut ini. Lemah lembut itu gentleness ya, gentleman ya, tegas. Sehingga tegas pemimpinannya, terampil kompetensinya, dan dia terpercaya dalam berbagai sikapnya. Wow, inilah Wios. Sangat berbanding terbalik dengan teknon. Saya nggak suka menuliskan. Semula saya menuliskan yang di sini. Aduh, nanti janganlah. Salah-salah jadi ke copy di sini ya. Nah, tapi yang pasti kalau tidak 9 ini ya, ya bersyukur Tuhan mencerahkan ya semuanya bisa pakai T gitu ya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris nggak tahu nih seragam enggak ya. Nah, eh, kalau sudah bisa 9 T ini, maka kita akan jadi pemimpin. Kita akan dipercayakan berbagai hal. Jadi pemimpin itu bukan kampanye. Jadi pemimpin itu bukan money politik. Jadi pemimpin itu bukan apa jaim, jaga image. Money politik itu bukan apa. Jadi pemimpin itu bukan pencitraan dan sebagainya, bukan. Bertumbuhlah sebagai uyos ya. Karena itulah dipimpin Roh Kudus sehingga tulus, total,
dan terpercaya akhirnya. Tepat pada tempatnya, waktunya, di posisinya. Tekun menjalaninya. Sehingga jadi terampil. Dan karena hatinya adalah pelayan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tanggap, peka. Tapi juga tanggap untuk terus belajar. Tanggap untuk terus berkembang. Tanggap untuk, dan dia taat di hal tersebutnya. Sehingga dia bisa tegas. Karena dia jadi model, jadi contoh, jadi teladan, jadi mentor, jadi tutor, ya jadi pemimpin ya, sehingga dia bisa tegas karena ya pondasinya kokoh, pondasinya kokoh. Wow, luar biasa. Pendek kata saya ngomong ginian nggak habis habisnya ini. Wih, dahsyatnya luar biasa nih ya. Wih, ini sebaliknya yang ini kasihan deh lu. Dan yang capek semua orang. Istri kitanya capek, suami kita dia capek, orang tua kita capek, mentor kita capek, semua jadi kita jadi troublemaker, jadi beban, jadi aduh, tapi ini justru jadi pembawa solusi, jadi penyelesai. Wah, ini jadi beban ini ya. Nah, saudara yang kasih, kira-kira uh, 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 perbandingan inilah yang ya yang saya ingin jelaskan. Beberapa tahun yang lalu saya mengupas UYOS, tapi tidak dengan cara ini, dan saya pikir yang tepat adalah seperti yang saya sampaikan sekarang ini. Selain ayat-ayatnya sayang tidak memungkinkan untuk kita mendalaminya. Saya ingin tutup dengan impact dampak atau saya sebut hebatnya anak yang sudah UYOS. Karena saya khawatir Anda, maaf ya, kurang tertarik dengan omongan saya tadi. Karena omongan saya tadi kualitas yang dibicarakan. Tapi impact-nya, dampaknya apa padanya? Ya, oke, kita buka Filipi pasal 2. Betul-betul kita harus menyimaknya, Filipi pasal 2. Judulnya ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi mulainya sebetulnya dari 12, mulai ayat 12 ya. Tetapi sengaja saya belum baca ayat 12-nya, tetapi saya baca ayat 15-nya. Dan 15-nya pun adalah 15 bagian C ya. Bagian 15 bagian akhir. Jadi Anda periksa aja mana ya. Bagian A-nya adalah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Itu bagian A-nya. Bagian B-nya sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Nah, bagian C-nya, mari kita baca bersama-sama, sudah saya tuliskan di layar. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yang kasih, seorang yang uyos nggak bisa dibohongi. Anda nggak usah apa dan bagaimana. Seorang uyos dimanapun juga, di kapan saja, di mana saja, di bidang apa saja, tanpa diusahakan oleh dirinya yang menjaim-jaimkan diri, mencitra-citrakan diri, membayar sana, membayar sini, nyogok sana, nyogok sini, dan sebagainya. Sehingga kamu bercahaya. Inilah cemerlang memuliakan Tuhan. Bercahaya. Bercahayanya nggak tanggung-tanggung di antara mereka. Nah, nanti merekanya siapa? Nanti akan dijelaskan di ayat sebelumnya. Di antara mereka. Ini merekanya pakai tanda petik. Di antara siapa mereka. Di antara mereka, kok bisa kita seperti bintang-bintang di dunia? Saudara, bintang-bintangnya bukan bintang-bintang di gereja ya. Sorry. Bintang-bintang di dunia. Kita ini akhirnya dilihatnya itu sebagai garam dunia. Kita ini diukurnya sebagai terang dunia. Yesus berkata, aku ini terang dunia adalah ketika aku di dunia. Tetapi berikutnya, yang jadi terang dunia adalah kita. Jadi kita harus jadi terang dunia. Nah, seperti bintang-bintang di dunia. Jadi harus ngeceknya, tanya ke dunia. Tanya ke dunia. Nah, nanya ke dunia gampang. Kita dihargai nggak oleh dunia? Dunia berani ngebayar kita. Oh, sorry ya. Ya, bisa sampai begitu tuh ya. Bukti bahwa kita ini oke ya. Dunia menghargai kita nggak? Nah, tetapi mulai dari dalam ya, dari dalam keluar. Oke. Jadi sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itulah
Filipi pasal 2 ayat 15c. Nah, untuk supaya demikian, awalnya adalah Filipi 2 ayat 12. Oke ya. Jadi nanti kita atau baca dulu ya Filipi 2 ayat 12. Ini saya meringkas tulisan, jadinya saya juga agak harus mikir-mikir. Filipi 2 ayat 12. Saya akan baca karena saya tidak lagi mengetik. Yang saya hilangkan ketikannya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, koma, bagian yang pertama, kamu senantiasa taat. Jadi untuk nanti bicara kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, modalnya modal taat. Saya mempelajari 49 karakter Kristus. Karakter Kristus yang utama dan pertama yang sangat ditekankan oleh hal ini adalah satu, penuh perhatian. Karena dengan bermodalkan karakter penuh perhatian, punya potensi untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dengan bermodalkan penuh perhatian, punya potensi untuk kita bercermin dari istri kita, dari suami kita, dari keluarga kita. Kita bercermin ya untuk perbaikan diri kita. Kalau kita punya penuh perhatian. Selain penuh perhatian juga itu adalah dasar untuk menyatakan kasih. Oh, berikutnya ya. Singkat kata saya bisa larikan ke sana kemari. Ini terpenuh perhatian. Dan karakter yang kedua dalam 49 karakter Kristus adalah taat. Jadi diawali dulu penuh perhatian. Setelah kita memperhatikan dan belajar, kita taat atau enggak? Materi, kalaupun ini pernah saya khotbahkan juga. Ya, istri saya aja tadi berkata, Pak, itu dulu ya Pak. Itu dulu ya Pak ya. Iya betul. Tetapi kenapa sampai tidak terjadi sesuatu gara-gara khotbahnya ini? Adalah karena tidak ada usaha penerapannya. Nah sekarang saja pun kita belum sampai nih gimana usaha penerapannya di bagian-bagian ini. Kita lompat nanti penerapan buah roh dulu aja. Karena kelihatannya itu yang mendesak dan memang sudah tahunnya. Ya, kalau sampai ini perlu ya nanti tahun 2026, 2027 kita kembali menekankan ini, tetapi pakai penerapannya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, kalau sudah taat, sudah penuh perhatian dan taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Nah, tetaplah itu adalah tekun. Karakter yang berikutnya juga memang tekun. Nah, tekun mengerjakan keselamatanmu dan tekunnya itu tekun yang taat. Nah, tekun yang taat itu adalah dengan takut dan gentar. Itu tekun yang taat. Kerjakanlah keselamatanmu dengan tekun dan taat. Nah, jadinya tekun dan taat itu adalah takut dan gentar. Ya. Inilah ciri uwiosnya. Mari kita baca bersama. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Disitulah uwiosnya. Jadi maaf ya, bagi yang disiapinnya puasanya banyak, baca Alkitabnya rajin dan berbagai hal. Nah, coba bagaimana sekarang? Jangan-jangan karena memang ada pengawasan, ada disiplin, ada aturan. Sekarang saat teduhnya bolong-bolong nggak? Ya, saya dan istri saya pastikan tidak ada hari yang bolong. Selalu baca Alkitab. Baca Alkitabnya nggak tanggung-tanggung. Ada perjanjian lamanya, ada perjanjian barunya, ada Mazmurnya, dan ada Amsalnya. Setiap tanggal urut, nggak pernah bolong. Serah. Dan itu tidak lagi karena ada hukum. Tidak karena saya diawasin oleh siapapun. Itu tulus, total, dan sehingga terpercaya di dalam kedisiplinan itu. Kalau Anda urusan baca Alkitab, urusan doa saja, yang rutin, yang Tuhan saja pun sudah nunggu, sudah jam tertentu, udah tahu dia ya. Ya, kalau kita suka mengatakan umtan itu tepat waktu dan sudah nunggu, kalau apa itu Tuhan lebih hebat dari umtan ya. Nah, adakah kita mendisiplin diri? Tetapi mendisiplin dirinya tidak karena hukum, tetapi karena ketulusan, karena totalitas, sehingga mengakibatkan kita terpercaya.
Ini ayatnya, ayat 12. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan saja kita ini hidup kudus tatkala ada istri di dekat kita. Bukan saja ketika ada yang mengawasi. Nah, sebagai nanti para pekerja, ya saya pun ngalamin dulu ya, sebagai petinggi tertentu, ya saya pergi dan dinasnya harus sendiri karena uh, hanya boleh sendiri, dan saya harus bicara di forum pemerintahan dan lain sebagainya, dan hotelnya, dan kemudian di sana ada servis. Dan bagaimana? Uwios nggak? Nah, ketika kita bisa mandiri di tengah kesendirian dan sebagainya, kita uwios. Kita tidak terbawa untuk oleh arus apapun juga ya. Oke, ayat 12. Kemudian ayat 13. Saya tidak tayangkan ayatnya ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi yang mengerjakan di dalam kita nih Allah. Dahsyat ya. Baik kemauan. Wish, ada unsur kemauannya ya, dorongannya ya. Maupun pekerjaan. Nah, saya mengistilahkan pekerjaan itu kemampuan. Maupun kemampuan. Menurut kerelaannya. Wih, lengkap itu dari Tuhan itu. Tinggal kita sendiri mau tuh. Mau atau enggak tuh. Jadi yang nuntun itu Roh Kudus. Kita memang butuh tuntunan. Tapi tuntunannya bukan hukum yang di luar lagi. Tuntunannya adalah Roh Kudus. Itulah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kemauan dan kemampuan. Kata kemauan dan kemampuan bahasa lainnya adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah kemauan dan kemampuan dari Roh Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu dibekalkan kepada kita, selalu ada menyertai kita. Kemauannya selalu menyertai kita, kemampuannya selalu menyertai kita. Hanya kitanya mau nurut kepada yang dari Roh Kudus enggak? Itulah dipimpin Roh Kudus. Kalau kitanya nggak mau nurut kepada itu, ya terpaksa ada disiplin yang lain. Yaitu jadi hukum Taurat. Bangsa Israel itu, umat Israel, waduh mengerikan, mengenaskan. Selalu harus ada hukum yang di luarnya itu. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Udahlah, asal ada yang ngomel. Kadang-kadang bersungut-sungutnya berupa diam, berupa walk out, berupa mutung, berupa mengundurkan diri, berupa pindah, berupa minta turun, berupa dan kata macam-macam bentuknya ya. Tapi ini intinya adalah dengan tidak bersungut-sungut, apalagi bersungut-sungut. Kemudian bikin grup WA yang bersungut-sungut di WA-nya, nyebar. Ya. Judulnya sih bagus, pemerhati ya. Pemerhati apa? Ternyata pemerhati keluhan-keluhan untuk menjadi meledak jadi keluhan yang lebih dahsyat, lebih kayak uranium, kayak bom ya. Terus ini bersungut-sungut jangan diwadahi. Bersungut-sungut harus dipadamkan. Ini lawan dari uwios. Bersungut-sungut adalah bukti teknon. Jadi ke depannya, asal ada orang yang bersungut-sungut, kasih senyum aja, tepuk bahunya, dan katakan, kamu terjerumus teknon. Ya. Kenapa, Pak? Ya itu, kamu bersungut-sungut. Jadi harusnya bagaimana? Belajar jadi uwios ya. Oke. Yes. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, akhirnya jadi konflik, berbantah-bantahan, debat sana, debat bantah sini, bantah sana, wah dan sebagainya, capek deh. Wah, surat harus melayang sana, surat melayang sini, pembelaan sana, pembelaan, aduh capek deh. Ya semuanya diawali karena ya kesalahan yang harus yang melanggar dari keaturannya, keseharusannya, kesemestiannya. Kalau sudah diatur bahwa memang ada laporan, kurun waktu sekian sekali, laporannya kemana, dan sebagainya, ya jalani. Dan jangan bilang bahwa itu aturan itu Taurat. Bukan. Justru dipakai untuk Anda bisa dewasa nggak terhadap hal itu. Nanti Anda mengerjakannya, sudah tidak lagi membaca itu, tidak usah lagi mengacu itu, udah refleks, sudah bagiannya. Karena aturannya tinggal dilihat aja. Didasarkan kepada keniscayaan, kesemestiannya, keseharusannya. Kalau iya memang aturan itu dibuat berdasarkan itu bukan Taurat. Itu bukan hukum yang mematikan, bukan. Itu adalah memang diperlukan ada aturan-aturan itu. Tinggal tulus nggak kitanya dan jalani dengan taat nggak, ya sehingga totalitas nggak.
Dan saudara, kalau bersungut-sungut, ini lagi. Dulu tidak ada pengawasan, sekarang ada pengawasan. Harus laporan ini, laporan. Aduh, itu nanti berbantah-bantahan. Ya, saya tidak sedang mengkritisi apa yang apa, tetapi memang ayatnya berkata tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Barulah masuk ke 15A. 15A-nya saya satu paketkan sehingga tidak dimunculkan pakai butir ayat. Nah, kalau 15B-nya saya akan munculkan sendiri tuh. Nah, 15B-nya saya munculkan sendiri ya. Tuh ya. Tapi 15A-nya ikut dengan ayat di atas. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Barulah sampai di situ untuk kemudian masuk ke eh, B-nya ya. B-nya belum belum saya baca ya. Saudara yang kasih, kalau kita dimulai dari mana enak bacanya ya, tidak taat dan tidak tetap mengerjakan dengan takut dan gentar, dan kita ini hanya kalau diawasin saja ya ketika Paulusnya ada gitu ya, dan juga eh, kita tidak berdasarkan kasih karunia Tuhan, tidak berdasarkan kemauan dan kemampuan dari Tuhan, malah kitanya bersungut-sungut dan berbantahan-bantahan, niscaya kita ini masuk kategori beraib dan gini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Berarti supaya tidak beraib, jangan lakukan yang di atas yang bersungut-sungut, berbantah dan sebagainya juga. Supaya tidak masuk bernoda, ya jangan lakukan itu semua. Nanti ya. Saya sejak lama ini ayat itu ya. Ini bisa jadi bahan pemuridan yang dahsyat ini. Ayat 12 sampai 15 ini. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Sehingga ayat ini saya jadikan sebagai ayat definisi uios juga. Dan nanti ada ayat-ayat lain ya, tapi ini antara lain adalah ayat untuk definisi uios. Dan kehebatannya sampai hebatnya anak yang sudah uios ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Nah, barulah sampai 15B. Saya 15B saya munculkan ya, yaitu sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Nah, saudara, tadi kan merekanya itu masih dalam tanda petik ya. Merekanya itu nggak ngerti. Merekanya itu siapa? Nah, merekanya itu ini nih, angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kalau kita kudus karena di tengah-tengah orang-orang kudus, nggak aneh. Nggak aneh. Atau saya seperti malaikat kudus ketika khotbah, nggak aneh. Tanyakan saya kepada istri saya di rumah. Tanyakan saya kepada pembantu saya. Tanyakan kepada anak saya, mantu saya. Ya cucu masih bisa ditanya cucu juga ya. Udah mulai besar ya. Nah, yang kasih adalah yang oke tadi apa? Uh, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, di tengah angkatan yang bengkok hatinya, bagaimana nih? Bengkok loh hati banyak orang loh. Mereka menganggap biasa itu amplop, sogok menyogok dan lain-lain lain-lain. Anda ikut-ikutan itu enggak? Itu biasa itu kita pun apa dan bagaimana. Nah, yang sesat juga ada. Aduh, ini kalau ceritanya panjang ya. Nah, nanti Anda aja yang berkhotbah lah di jemaat masing-masing ceritakan apa dan bagaimana di sini ini ya. Dan saudara yang kasih, di sini sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan, nah ini melengkapi, membekali kata sebagai anak-anak Allahnya yang sudah kita bahas ya sebagai anak Allah, ini sebagai anak Allah sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang ya. Nah, anak Allahnya pakai definisi Roma 8 ayat 14 ya, sebagai anak Allahnya. Dan Roma pasal 8 ayat 14 berbunyi, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak. Anaknya anak Uwios. Karena dipimpin oleh roh Allah, masuk kategori anak Uwios, ini nih, ini ada panah ke bawah nih. Tuh, nah, sengaja saya
meringkas ayat-ayatnya dan menjadikan satu slide, satu gambar, kiranya Anda termotivasi untuk menjadi Uwios. Sehingga, aduh, udah oke lah semuanya. Ya, yes. Nah, menjalani hidup Uwios dipimpin Roh Kudus dalam terang firman, ini judul kita, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah memahami bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus secara buah-buah roh. Tapi kini kami juga memahami bagaimana dipimpin Roh Kudus secara definisi dari Roma pasal yang ke-8 ayat 14, bahwa yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah yang Uwios, yang anak yang sudah akil balik. Dan apabila kami belum akil balik, kami masih terus ada di bawah pengawasan, tuntunan, dan kami tidak layak menjadi mempelai Kristus. Nah, kalau tidak layak jadi mempelai Kristus, berarti kami tidak masuk dalam hitungan yang pernikahan anak domba. Dan Bapa dalam sorga, karenanya betul-betul bawa kami bukan hanya jadi child yang teknon, tetapi menjadi son yang Uwios. Sehingga dari sinilah juga nanti kami dilayakkan untuk selain berbuah-buahkan roh, itu tanda Uwios, tetapi juga kami akan menyatakan 9 karunia penyataan Roh Kudus. Pemahaman yang Tuhan sudah bubuhkan di hati hamba-Mu, bahwa sebenarnya hanya yang Uwios-lah yang layak untuk menjadi nabi-nabi, yang layak untuk menjadi seseorang yang dahsyat, menyatakan karunia-karunia itu. Supaya jangan terjebak kepada Matius pasal yang terakhir. Ketika terakhirnya nanti kita menghadap Tuhan dan berkata, tidakkah aku bernubuat demi namamu? Tidakkah aku melakukan mujizat demi namamu? Tidakkah aku dan macam-macam? Tetapi jawaban dari Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, hei kamu yang melakukan kejahatan. Sehingga kalau kami paham tentang hal itu, berarti Uwioslah yang harus kami raih dan capai. Inilah yang harus dikejar. Inilah kasih, inilah karakter Kristus, inilah buah-buah. Karena dari kasihlah tampil 8 buah cita rasa lainnya. Dan Bapa dalam sorga, karena itu sebelum kami masuk di mengobar terapkan, apalagi ada kata terapkan yang tadi kami belum bahas, itu punya makna tersendiri yang bukan hanya mengobar-ngobarkan tapi tidak jelas terapannya di mana. Harusnya jelas terapannya di tempat kerja, di tempat usaha, tapi bukan juga jadi dukun di sana dan lain sebagainya. Kalau kami terjebak jadi dukun di sana, itu berarti kami tidak Uwios. Dan Bapa di sorga, betapa mendasarnya keuwiosan ini. Hamba-Mu tidak sanggup menyampaikan, tidak sanggup menjelaskannya. Tapi Roh Kudus, Roh yang akan menolong kami. Inilah sebabnya kenapa Roh Kudus menyertai kami untuk kami memahami. Buatlah kami paham dan buatlah kami melakukannya. Jadikan gereja penyebaran ini berbeda per saat ini dengan kami paham Uwios, dan sehingga kami tidak terjerumus jadi teknon-teknon yang berkeliaran di mana-mana, tetapi menjadi Uwios yang ada di dalam lumbung Tuhan, yang ada di dalam posisi-posisi ketuhanan, yang ada dalam kepemimpinan Tuhan, yang tahtanya akan kokoh karena orang-orang yang Uwios ini, yang adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, kami sengaja mengpotong, padahal ini adalah 50% dari bahan khotbah yang lanjutannya, tetapi supaya rekamannya juga bisa di-cut dan cukup istirahat, tapi nanti ada lanjutan dari yang kami jelaskan ini. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Saya serahkan kepada Pak Peter karena saya percaya akan otoritas, dan Pak Peter otoritas operasional. Kami persilahkan.
Pak Daniel, ini saatnya untuk makan siang, toh? Bisa. Ya, 30 menit makan siang Baik, bisa. Pak Tem, silakan.